Ada itu satu pengacara tuh, giginya kuning. Lu ke dokter gigi lo, sebelum ngomong di TV. Heran. Berani-beraninya nongol di TV dengan gigi kuning. Ya, giginya kuning-kuning coklat begitu. Ya, lu nggak punya uang ke dokter apa? Gua kasih lu bantuan deh. Ada itu satu pengacara tuh, giginya kuning. Lu ke dokter gigi lo, sebelum ngomong di TV. Lu nggak punya uang ke dokter apa? Gua kasih lu bantuan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, dalam beberapa menit ke depan ini saya akan mempersembahkan cuplikan-cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen kepada kuasa hukumnya Agus Salim yang bernama Alvin Lim. Dalam cuplikan video tadi, kita menyimak bersama-sama bagaimana satu buah komentar pedas yang datangnya dari Bung Hotman Paris Hutapea yang tentunya ditujukan kepada Alvin Lim. Ya, beberapa waktu belakangan ini nama Alvin Lim begitu ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial semenjak dirinya hadir untuk menjadi kuasa hukum dari si Agus Salim. Ketenaran dan popularitas yang dimiliki oleh Alvin Lim saat ini bukan karena kehebatannya, bukan karena kepintarannya, tetapi karena keblunderannya, tetapi karena dirinya yang numpang pansos dalam kasusnya Pratiwi Novianti dan Agus Salim perihal uang donasi senilai 1,5 miliar rupiah itu. Komentar-komentar yang akan saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian ini, itu adalah komentar-komentar tidak saja datang dari rakyat jelata atau dari netizen yang tidak paham akan hukum, tetapi sebagian besar datang dari para praktisi hukum, datang dari rekan-rekan sejawatnya si Alvin Lim yang adalah para advokat, yang adalah para pengacara. Tentu komentar-komentar ini memang sangat tidak mengenakan ketika banyak sekali praktisi hukum yang menilai bahwa seorang Alvin Lim adalah sosok advokat, adalah sosok pengacara yang tidak bekerja secara profesional. Bahkan dia dianggap hanya menumpang viral dalam kasusnya Tenovi dan Agus Salim ini. Dengan demikian, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak komentar-komentar dari netizen berikut ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Dia kerja sebagai pelacur ataukah dia jual narkoba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini videonya saya state ya, karena masih banyaknya masyarakat Indonesia menanyakan kepada saya berkaitan dengan pernyataan daripada Alvin Lim ini, yang saya anggap pun juga itu sudah keterlaluan. Karena apa? Mungkin di dalam surat kuasa pendampingan berkaitan dengan Agus nggak ada yang memang menyatakan boleh pengacara untuk menyerang harkat dan martabat seseorang. Nah, itu perlu dipertanyakan juga nih pengacara ini. Nah, Alvin Lim, Anda sudah saya bantu juga di PT sebelumnya. Boleh dicek di PT saya berkaitan dengan Anda waktu pas saat bermasalah hukum dengan kemarin. Nah, adapun Anda ini menuduhkan dan mendalilkan dan menyatakan atau apalah, karena Anda berpikir bahwasanya saya bertanya, iya Anda bertanya untuk Nopi mendapatkan rezeki dia dari mana, dan sampai ada bahasa Anda menyatakan bahwasanya Nopi jual diri ataupun Nopi TPPO dan Nopi jual narkoba dan lain sebagainya. Anda yang mendalilkan, Anda yang bertanya, Anda yang mendalilkan, dan Anda juga yang harus untuk membuktikan. Nah, karena ini perlu diketahui oleh publik,
yang dimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang pasal 433-nya yang berbunyi, barang siapa yang dengan sengaja menyerang kehormatan orang lain untuk secara diketahui oleh umum, itu bisa diancam pidana 9 bulan. Dan di pasal 434-nya pun juga berkaitan dengan fitnah, ini pun juga dinyatakan ancaman pidananya 4 tahun. Nah, jadi kalau kami umat Muslim ataupun umat Islam itu mengakui barang siapa yang berbuat baik pasti akan dipertemukan oleh orang-orang baik dan akan dibantu oleh orang-orang baik pula. Karena kami yakin rezeki itu dari Yang Maha Kuasa. Mungkin Anda berpikir rezeki itu dari bekerja, tapi kami yakin karena kami seorang umat Islam dan saya selaku kuasa hukum 1 tahun kemarin, kuasa hukum daripada Pratiwi Nopianti dan Yayasan Peduli Kemanusiaannya, saya tahu persis berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Nopi dan perjuangan Nopi untuk membantu masyarakat yang ada di Indonesia, tentunya orang-orang yang mengalami gangguan jiwa dan gangguan mental dan lain sebagainya. Jadi ini mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan masyarakat Indonesia, dan saya sampaikan kepada Alvin Lim, jaga mulut Anda dan jaga bicara Anda. Mungkin itu saja, terima kasih, salam sehat, salam Indonesia. Om Alvin Lim, katanya lu lawyer membantu membela kamu yang lemah. Lu gimana sih lu anggap si Novi itu Samson? Dia juga perempuan, termasuk kaum yang lemah. Ngapain lu anggap musuh? Lu nyenggol-nyenggol Bang Hotman, ngadu-ngadu kekuatan, ngadu-ngadu kekayaan. Mendingan nih lu fokus aja sama gigi lo yang jarang, sama lu sembuhin tuh asam urat lo. Jagoan kagak ada yang duduk di kursi roda. Nah, terusnya beneran tuh ya, sekarang gue minta lo ngebantu kaum yang lemah. Kalau yang perempuan-perempuan kayak Novi, ngapain lu fitnah-fitnah kayak begitu? Maksud lo apa? Lo mau pansos? Enggak kan, nama lo kan udah besar. Udah, tujuan lo membantu yang lemah, nah itu deh lo fokus ya. Gile, netizen jadi tahu kualitas lo seperti apa. Baju ganti dong, kagak bau apa itu? Begitu-gitu mulu bajunya. Alvin Lim, ada apa sih dengan kamu, Koko? Ingat kok, hati-hati bahasa lisanmu. Saya tadi lihat mengenai video kamu yang memberikan kata-kata yang kurang elok kepada Novi. Nggak pantas loh diucapkan oleh seorang pengacara kondang yang punya banyak harta, yang kaya raya, yang terkenal seantero dunia. Tapi kelakuan dan adabnya nggak baik. Apakah ini perlu dicontoh? Jangan loh. Ingat, sudah ada penyakit. Lebih baik fokus kepada penyakit Anda. Supaya orang-orang itu yang melihat Anda mendoakan baik-baik. Jangan yang kurang baik lah nantinya. Hati-hati. Jaga mulut kamu. Gak boleh kamu mengatakan hal-hal yang jelek dan merendahkan wanita. Tidak ada yang lebih tinggi di dunia ini selain Tuhan. Dan kamu pun tidak berhak menghujat orang. Paham? Ingat ya, Anda bermulut seperti itu, Anda berhadapan dengan psikologis. Anda berhadapan dengan saya tentunya. Ini untuk kesehatan mental loh, Koko Lim. Ingat, saya pernah diundang podcast Anda, tapi saya tidak pernah mau. Karena saya tahu siapa Anda. Oke? Hati-hati. Salam, Lita Gading. Percuma Anda punya harta, percuma Anda kaya raya, atau percuma Anda pintar, tapi ketika Anda tidak punya adab. Ya, mungkin itu adalah catatan penting dari cuplikan video di season pertama ini, di mana kita menyimak bersama-sama komentar dari rekan sejawatnya yang adalah seorang advokat juga, lalu dari seorang psikolog yang memberikan nasihat kepada si Alvin Lim ini. Mental dan kejiwaan dari seorang Alvin Lim ini patut kita pertanyakan dan patut kita ragukan. Pada poin yang kedua,
kalau kita mau menyimak secara seksama terkait dengan komentar dari rekan sejawatnya yang mengatakan bahwa apa yang ditudingkan dari seorang Alvin Lim kepada Prativi Novianti, di mana kita ketahui bersama-sama ada kata germo, pelacur, narkoboi, itu harus dibuktikan. Karena berawal dari statementnya si Alvin Lim ini, yang mempertanyakan tentang harta kekayaan dari seorang Prativi Novianti, dengan pertanyaan, apakah dia menjadi pramugari nyambil pelacur, nyambil germo, nyambil jual narkoboi, yang menjadi kegaduhan, yang menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat Indonesia. Harkat dan martabat dari seorang Prativi Novianti, dari seorang perempuan, benar-benar terhina dan dipermalukan oleh seorang Alvin Lim yang adalah seorang advokat ini. Bagi saya secara pribadi, sangat tidak pantas statement ini diungkapkan oleh seorang advokat, oleh seorang pengacara yang paham akan hukum itu. Sehingga ketika rekan sejawatnya mempertanyakan bukti dan pembenaran dari statementnya si Alvin Lim ini, mungkin ini menjadi salah satu pasal, salah satu pegangan penting. Kenapa laporan dari seorang Prativi Novianti itu pada akhirnya diterima oleh pihak kepolisian? Walaupun menurut Alvin Lim bahwa apa yang dilaporkan oleh Prativi Novianti itu tidak memenuhi unsur. Tetapi bukti sudah kita lihat bahwa laporan itu sudah diterima oleh pihak penegak hukum. Artinya ada pasal-pasal ataupun unsur-unsur yang bisa memenjarakan seorang Alvin Lim ini. Mari kita simak lagi komentar dari netizen yang lain. In my opinion, Bang Farhad Abbas dan Pak Alvin Lim itu bukan lawyer yang baik atau mungkin bukan lawyer yang bagus. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena menurut pendapat saya, lawyer yang baik atau lawyer yang bagus itu lawyer yang bisa memperjuangkan hak-hak dari kliennya tanpa membuat kliennya kesusahan. Tapi kalau teman-teman perhatikan, teman-teman runut nih dari awal. Kita dari Bang Farhad Abbas terlebih dahulu. Kalaupun pada waktu itu Bang Farhad Abbas ingin menolong Agus, agar Agus ini bisa berobat dengan uang donasi yang telah diberikan, ya udah urus aja. Terlepas ada dugaan penyelewengan dari keluarga Agus, itu diurus nanti. Lakukan aja mediasi, bukan malah memperkeruh dengan Teknovi. Lalu yang kedua, tiba-tiba akhir-akhir ini muncul pengacara Alvin Lim yang menurut saya bahkan lebih barbar dari Bang Farhad Abbas yang nyerang Teknovi dengan segala hal-hal pribadi. Bahkan bilang bahwa dugaan Teknovi ini melakukan kerjaan yang cukup buruk untuk memperoleh uang. Ini kan hal yang tidak pantas dan tidak sepatutnya diutarakan oleh seorang lawyer yang dulunya padahal ia merasa dizolimi oleh pihak kepolisian, oleh pengadilan, bahkan sampai anaknya koar-koar di sosial media. Kan seperti itu. Jadi ya, balik lagi, in my opinion, Bang Farhad Abbas dan Pak Alvin Lim bukan lawyer yang bagus dan bukan lawyer yang baik. Jadi teman-teman lain kali kalau milih lawyer, hati-hati ya. Terima kasih. Ya, terakhir, pegang omongan saya. Saya kejar sampai manapun. Ini omongan saya nih ya. Sekali lagi,
Ini Indonesia, Bung. Saya kejar sampai manapun. Ya, saya nggak akan lepaskan. Oke, cukup. Thank you, Bang. Optimis bakal ini bang, proses hukumnya bang. Ya. Optimis bakal Oh, sangat optimis, ya. Sangat optimis, ya. Tidak ada yang kebal hukum. Tadi saya sudah konsultasi tadi ke dalam, ya. Saya, ya, sudah menganalisa, ya. Ini banyak advokat, ya. Analisanya sama, ya. Analisa sama. Bayangkan, ya, ada seorang advokat mengatakan goblok, ya. Sebut namanya langsung lagi, ya. Herwanto, gue injek-injek, luar biasa, ya. Saya baru kali ini, ya, ada ibaratnya advokat, ya, yang menjalankan tugas dan fungsinya ngomong sesuka hatinya aja, ya. Ya, ini makanya saya bilang, ya, saya akan kejar, ya, saya akan kejar sampai manapun saya kejar, ya. Silakan. Bang tujuannya apa bang? Kan tadi malam bahwasanya melaporkan juga Iya. Alvin Lim. Mungkin tanggapan abang seperti apa? Iya, saya sudah tahu. Itu ada pendas tuh, yang dampingin Nopi. Nah, kemarin semalam memang saya lagi ada kegiatan, ya, jadi ada rekan kita yang dampingin. Ya, saya sudah tahu. Nopi dilaporkan, memang sudah, ya, kesepakatan kita para kuasa hukumnya. Ya, kita memang memutuskan, ya, setelah ucapan-ucapan dia, ya, mengatakan ini omongannya sudah nggak benar semua, ya. Nah, jadi semalam Nopi sudah melaporkan, ya. Kenapa saya melaporkan juga? Karena dia menyinggung secara pribadi langsung nama saya. Jelas, sangat jelas dia mengatakan gitu, ya. Saya punya keluarga, ya. Saya punya saudara, punya kerabat. Saya jaga, ya, harkat dan martabat saya. Ya. Saya jaga profesi saya. Bang apabila minta maaf, abang sarannya gimana kepada Novi? Maaf silahkan, tapi maaf tidak menghilangkan pidana. Ya, tidak menghapuskan pidana. Ya, Perdamaian. Berarti nggak ada damai ya bang? Tidak ada kata damai. No excuse. Ya. No excuse. Tidak ada kata damai. Meskipun memohon mungkin atau Ya, meskipun memohon atau ini. ya, memohon aja sama Tuhan dia. No excuse. Ya. Sorry to Mohon say. sama Tuhan. Oke. By my love. Oke, makasih. Bang izin bang, itu kasih ya bang. Bang Herwanto. Nah, Bang Irwanto. Oh, jangan Naikin lagi sampai dong. dada, sampai dada. Nah, gitu. Atasin lagi bang Abi. Nah, Pegang erat tanganku. Ininya alamatnya jadi ini. Iya. jauh. Novi melaporkan Alvin Lim ke kepolisian. Itu udah tindakan yang tepat. Apa yang dilakukan oleh Novi melaporkan Alvin Lim ke kepolisian itu sudah benar. Yaitu upaya hukum daripada berkuar-kuar nggak jelas seperti Alvin Lim itu. Alvin Lim kalau saya lihat hanya sibuk dengan urusan orang lain gitu loh. Urusan Agus dengan Novi gitu. Kalau Farhad Abbas kan jelas dia selaku pengacaranya Agus dari awal mengupayakan A, B, C, walaupun sempat tidak terjadi perdamaian itu, namun perdamaian itu kan akhirnya terjadi di Kementerian Sosial gitu. Itu udah jelas apa yang dilakukan Farhad Abbas sebagai pengacaranya. Kalau Alvin Lim apa? Sebagai pengacaranya Agus, apa dia? Melakukan apa gitu? Itu kan nggak jelas. Alvin Lim ini hanya sibuk dengan urusan orang lain gitu. Kalau misalnya mengomentari hukumnya karena dia sebagai praktisi hukum itu boleh. Atau mengomentari secara keseluruhan karena dia praktisi hukum itu nggak apa-apa. Tapi kalau terlalu mencampuri urusan orang lain yaitu Novi dengan Agus itu tidak boleh, apalagi Alvin Lim ini terlalu masuk ke ranah pribadinya Novi. Oke guys, itu adalah komentar-komentar dari para praktisi hukum maupun dari netizen yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Overall, ketika kita menyimak cuplikan-cuplikan video ini, hampir semua komentar itu tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh seorang Alvin Lim ini. Berarti fix, Alvin Lim ini adalah lawyer yang tidak berkualitas, lawyer pansos yang lagi numpang viral di kasusnya Pratiwi Novianti dan Agus Salim. Bahkan dalam cuplikan video yang terakhir tadi, apa yang sudah dia lakukan kepada si Agus Salim? Karena seingat saya, mungkin baru seminggu belakangan Alvin Lim itu menjadi kuasa hukum dari si Agus Salim. Tetapi sudah ada begitu banyak laporan yang dia lakukan, yang dia produksi
untuk memperbesar persoalan ini. Harapan saya, laporan-laporan yang dilakukan oleh Alvin Lim ini mungkin bisa dipertimbangkan dengan baik oleh aparat penegak hukum. Karena di mata kami yang rakyat jelata ini, sosok Alvin Lim adalah lawyer yang hanya mau numpang viral dengan ikut mengomentari kasus-kasus viral, sehingga dia merasa bahwa dia paling hebat, tapi ternyata di mata para pengacara lainnya atau rekan sejawatnya, Alvin Lim adalah lawyer yang tidak punya adab, lawyer yang miskin moralnya, lawyer yang miskin akhlaknya. Padahal dalam dunia penegakan hukum, moral, adab, dan akhlak itu harus menjadi nomor satu. Semoga saja cuplikan dan komentar dari netizen yang saya persembahkan ke hadapan pemirsa ini bisa menambah informasi baru buat kita semua. Begitulah kira-kira.